Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di UMN Channel pada program Lecture on Air bersama saya Cut Latifah Zahari. Kali ini kita akan membahas tentang karakteristik penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif ini sering disebut juga sebagai metode tradisional karena terlalu banyak orang sudah meneliti dengan penelitian seperti ini. Kemudian sering juga disebut sebagai metode positivistik. Mungkin berdasarkan filsafat dia termasuk paham yang positivisme. Selanjutnya lagi, penelitian kuantitatif identik dengan metode ilmiah, mungkin juga karena dia itu memenuhi prosedur daripada metode ilmiah yang kita tahu itu akurat, objektif, terukur, dan rasional dan lain-lain. Dan yang terakhir sebagai metode discovery, di mana penelitian ini diharapkan untuk menghasilkan iptek yang baru, gitu, ilmu pengetahuan dan teknologi yang baru. Nah, pengertiannya secara umum, penelitian kuantitatif ini merupakan penelitian yang banyak menuntut penggunaan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data, dan penampilan dari hasilnya. Hal ini juga identik daripada pemikiran mahasiswa yang menyatakan bahwa penelitian kuantitatif ini berurusan dengan statistik. Benar sekali. Jadi statistik ini bukan tolak ukur daripada hasil penelitiannya, namun angka-angka tersebut digunakan untuk menyimpulkan daripada hipotesisnya. Jadi penelitian kuantitatif ini sendiri merupakan studi yang diposisikan sebagai bebas nilai atau value free. Di sini saya mau bilang value free ini karena dia menerapkan prinsip-prinsip objektivitas, di mana objektivitas ini berkaitan dengan instrumen yang digunakan. Jadi si instrumen ini sendiri, kalau orang pendidikan atau ilmu sosial ini, instrumen tentunya ada dua jenis ya, saya nggak perlu jelaskan lagi. Jadi instrumen yang digunakan itu harus dia bernilai valid, reliable, bahkan kalau dalam dunia pendidikan ditambah lagi dengan daya beda ataupun indeks kesukaran, seperti itu. Dari sudut pandang filsafatnya, penelitian kuantitatif ini dia berpaham kepada positivisme. Nah, positivisme itu sendiri itu kan memandang realitas atau fenomena itu dapat dikelompokkan dan relatif tetap, konkret, teramati, terukur, dan hubungan gejala yang bersifat sebab akibat. Berdasarkan pengamatan yang saya lakukan, saya menemukan begitu banyak mahasiswa yang menggunakan atau memilih metode penelitian kuantitatif ini sebagai metode penelitiannya, namun tidak memahami secara pasti bagaimana metode kuantitatif ini sendiri. Jadi, metode kuantitatif itu memang benar berurusan dengan angka-angka dan berurusan dengan pengujian hipotesis, di mana untuk mengetahui hipotesis penelitian yang mahasiswa ajukan itu sendiri, kemudian dia mengolah datanya namun tidak tahu bagaimana cara menafsirkan hipotesis itu sendiri. Jadi kalau penelitian kuantitatif itu hipotesisnya diterima atau ditolak, itu tetap merupakan penelitian. Jadi mahasiswa jangan coba-coba memanipulasi data, sebab penelitian itu dengan metode kuantitatif, hipotesisnya itu diterima atau ditolak, itu tetap merupakan penelitian. Dan mengenai cara kita menyampaikannya itu, memang kuantitatif ini sendiri menuntut tabel, grafik sebagai visualisasi daripada data-data yang diperoleh. Nah, itu dia yang menyebabkan banyak mahasiswa yang tidak tahu bagaimana cara menyajikan daripada hasil temuannya itu secara deskriptif. Jadi bukan angka aja, angkanya dimaknai. Andai kata kita berbicara rata-rata kemampuan mahasiswa dalam literasi sebesar 8,5. Nah, 8,5 itu yang bagaimana? Itu harus dijabarkan, bukan sekedar nilai daripada hasil ujian tengah semester mahasiswa tergolong baik. Tapi harus dijabarkan lagi atau dideskripsikan kembali makna daripada angka-angka tersebut. Memang penelitian kuantitatif untuk saat sekarang ini itu saya rasa udah kurang diminati. Kenapa? Memang penelitian kuantitatif saat ini kurang diminati mahasiswa. Mungkin ada alasan atau faktor lain, tetapi penelitian kuantitatif ini tetap memiliki tempat tersendiri. Artinya, dengan prinsip metode ilmiah yang saya sampaikan tadi, penelitian kuantitatif ini juga bukan penelitian yang dapat dikategorikan asal jadi atau abal-abal. Jadi dengan memaknai angka-angka tersebut, mendeskripsikannya dengan bagus, memvisualisasikan hasil temuannya dengan baik, maka penelitian kuantitatif ini sama sekali tidak memiliki bias. Nah,
Bias ini sendiri datang daripada ketidakjujuran data. Jika mahasiswa ingin tetap melakukan penelitian dengan metode kuantitatif, saran saya berlakulah jujur dan tetap menggunakan data yang objektif. Apapun itu, hasil penelitian tetaplah penelitian, bukan hasil yang dibuat-buat atau dikondisikan hipotesisnya agar diterima. Ingat, hipotesis dari hasil penelitian diterima ataupun ditolak tetaplah penelitian. Oke, demikian tadi pemaparan daripada karakteristik penelitian kuantitatif. Sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.